Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya, Ismail Kelana RS, yang menulis sejarah adat Luak Nantigo menggali dari Katup Sako. Sebelum saya membacakan tulisan saya, terlebih dahulu saya ucapkan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik kepada Sanak dan selalu sukses dalam karir dan cita-cita. Jangan lupa di subscribe agar Sanak selalu mendapatkan berita atau tulisan saya yang berkesinambungan. Terima kasih. Diulang sadulang lai, pandulang ameh timbago. Diulang saulang lai, menggali sejarah adat Luak Nantigo. Dalam hal ini, saya akan membacakan tulisan saya, yaitu tak ada gadiang yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Kemudian, tibalah hari yang sudah disepakati untuk memulai perjalanan di Luak Nantigo. Perjalanan ini dimulai dari Nagari Sungai Jambu. Dalam perjalanan ini, Tampuk Tangkai Lare dan Panjang, Mauli Warmadewa Datuk Bandarokayo, dan Indra Sida Datuk Maharajo Basa juga ikut bersama sebagai peninjau dan menyaksikan tentang wilayah yang akan dibagi. Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan bersama Datuk Bandar Putih dan beberapa penghulu dari Sungai Tarap. Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang bersama Datuk Bandar Kuniang dan Sikalap Dunia Datuk Seri Marajo Nego-Nego. Juga beberapa penghulu dari Dusun Tuo dan Limo Kaum. Setelah sekian lama berjalan, yang tampak hanya pancang kayu linjong, perjalanan juga diteruskan. Akan tetapi tetap pancang kayu linjong yang kelihatan. Begitulah seterusnya. Hanya kayu linjong saja yang tampak, sedangkan pudiang ameh belum kelihatan. Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang adalah orang cerdik cendekia, seperti tertuang dalam Katup Sako dalam syarat sebagai datuk. Lugu akah tapian ilmu, ilmunyo dalam tak terukur, pikiran tajam bamato, tahu di ujung kata sampai, tahu jo erang dengan gendang, tahu jo dahan dan kapata, tahu jo condong kamaimpo, tahu jo lantiang kamanganai, tahu jo jare nan ditahan, tahu jo batu kamanarung, tahu jo angin nan bakisa, tahu jo badai nan basiru, tahu jo lawi nan sadidie, tahu jo karang nan malunggu, tahu jo ombak nan basabung, tangiang-ngiang di udaro, tak kilek-kilek di lautan, ala tantu pantau jo badai. Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang arif atas perbuatan Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan dengan memancang kayu linjong sebanyak-banyaknya dan memilih wilayah yang bagus dan baik. Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang menamakan wilayah itu dengan sebutan Labuatan, yaitu Labuatan Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan. Wilayah itu menjadi bagian dari Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan. Perjalanan terus dilanjutkan. Daerah-daerah yang belum ada tanda-tanda pancang, daerah itu dibagi dua.
Begitu seterusnya. Daerah-daerah yang sudah berpancang kayu linjong langsung menjadi bagian Sultan Paduka Basah Datuk Katumanggungan. Dengan kecurangan dan perbuatan Sultan Paduka Basah Datuk Katumanggungan dengan menambah pancang kayu linjong, Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang masih belum memperlihatkan rasa gusar dan gelisah. Selama perjalanan membagi daerah, untuk sementara pembagian daerah dirasa sudah cukup dan sudah bisa wilayah yang dibagi dua dijadikan lare. Baik wilayah bagian Sultan Paduka Basah Datuk Katumanggungan yang pusat pengembangannya dari Sungai Tarap. Begitu juga dengan wilayah bagian Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang. Pusat pengembangannya dari Dusun Tuo, Limo Kau. Kemudian, mereka kembali ke wilayah Dusun Tuo. Dalam perjalanan pulang, mereka beristirahat melepaskan penat dan letih. Sultan Paduka Basah Datuk Katumanggungan beristirahat di bawah batang kayu riang sati. Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang di bawah batang kayu Nagotaran. Sedangkan Mauni Warmadewa Datuk Bandarukayo dan Indah Sida Datuk Maharaja Basah di bawah batang kayu Baringin Gadang. Di bawah batang kayu Nagotaran, Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang mulai memikirkan tentang perbuatan Sultan Paduka Basah Datuk Katumanggungan yang sudah membuat suatu ketidakjujuran tentang pancang kayu linjong dalam pembagian wilayah di Luak Nantuo. Jatang Sultan Balun Datuk Parapati adalah orang arif bijaksana. Walau di dalam hati gusar dan gelisah, namun di luar tidak diperlihatkan. Di dalam hati hancur lulu, di muka indak mangasan. Kemudian kata-kata ini dijadikan kata pusaku adat. Begitu juga di bawah batang kayu riang sati. Sultan Paduka Basah Datuk Katumanggungan juga orang cerdik cendekia, seperti tertuang dalam pusaku adat syarat seorang datuk. Lugu akad tapian ilmu. Ilmunya dalam tak terukur. Pikiran tajam bamato. Tahu di ujung kata sampai. Tahu jo erang dengan jendeng. Tahu jo dahan dan kapata. Tahu jo condong kamaimpo. Tahu jo lantiang kamangonai. Tahu jo jare nan ditahan. Tahu jo batu kamanarung. Tahu jo angin nambah kisah. Tahu di badai nambah siru. Tahu jo lawi na salidi. Tahu jo karang nambah lunggut. Tahu jo ombak nambah sabung. Tangiang-ngiang di udara. Takilek-kilek di lautan. Allah tentu pantau jo badannya. Walaupun kegusaran dan kekecewaan Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang tidak diperlihatkan, Sultan Paduka Basah Datuk Katumanggungan bisa merasakan apa yang dirasa dalam hati Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang. Sultan Paduka Basah Datuk Katumanggungan telah siap menghadapi apa yang akan terjadi di hari-hari mendatang. Begitu juga di bawah kayu Baringin Gadang. Mauli Warmadewa Datuk Bandarukayo dan Indrasida Datuk Maharaja Basah, mereka ini juga orang cerdik, candokio dan arif bijaksana. Sesudah melihat keadaan di lapangan, mulai dari perjalanan yang dimulai dari Sungai Jambu sampai beristirahat di bawah batang kayu Baringin Gadang,
sudah melihat gelagat kurang baik antara Sultan Paduka Besar Datuk Katumanggungan dengan Jatang Sultan Balun Datuk Parapati dan Sabatang. Walaupun keduanya adalah adik-adik mereka dari Tampuk Tangkai Lare dan Panjang. Karena beliau-beliau ini juga orang arif bijaksana, untuk sementara beliau-beliau ini belum mau ikut campur dalam masalah itu. Setelah sampai di Pasumayam Dusun Tuo dan Sultan Paduka Besar Datuk Katumanggungan bersama Datuk Bandaro Putih serta penghulu-penghulu yang lain pulang kembali ke Sungai Tarap. Di Pasumayam Dusun Tuo, Jatang Sultan Balun Datuk Parapati dan Sabatang memberi perintah kepada Datuk Bandar Kuniang untuk mengumpulkan semua penghulu di Dusun Tuo dan 5 kaum guna membicarakan mengenai pembagian wilayah yang sudah dilakukan. Begitu juga dengan kecurangan yang sudah dilakukan oleh Sultan Paduka Besar Datuk Katumanggungan. Dalam pembicaraan itu, menurut para penghulu yang disampaikan oleh Datuk Bandar Kuniang, kalau melihat kepada yang ada, menimbang di atas yang patut, wilayah Sultan Paduka Besar Datuk Parapati dan Sabatang, wilayah Jatang Sultan Balun Datuk Parapati dan Sabatang sudah tersapi antara wilayah Lare dan Panjang dan wilayah Sultan Paduka Besar Datuk Katumanggungan di Sungai Tarap. Jatang Sultan Balun Datuk Parapati dan Sabatang meminta pendapat kepada para datuk-datuk dan balimu urang untuk memberi pendapat lebih baik diulang pembicaraan kembali Sultan Paduka Besar Datuk Katumanggungan atas kecurangan perbuatannya dengan memancang kayu linggau. Barangkali Sultan Paduka Besar Datuk Katumanggungan pada waktu itu sedang berada dalam kekhilafan dan tidak menyangka perbuatannya itu akan merugikan Jatang Sultan Balun Datuk Parapati dan Sabatang. Dalam pembicaraan di Pasumayam Dusun Tuo, sesudah didapat kata mufakat, maka diutuslah Datuk Bandar Kuniang ke Sungai Tarap menemui Sultan Paduka Besar Datuk Katumanggungan untuk meminta Sultan Paduka Besar Datuk Katumanggungan menemui Jatang Sultan Balun Datuk Parapati dan Sabatang di Pasumayam Dusun Tuo. Beberapa hari kemudian, Sultan Paduka Besar Datuk Katumanggungan bersama Datuk Bandar Putih tiba di Dusun Tuo menemui Jatang Sultan Balun Datuk Parapati dan Sabatang. Dalam pembicaraan di Dusun Tuo, Jatang Sultan Balun Datuk Parapati dan Sabatang mengajukan tuntutan kepada Sultan Paduka Besar Datuk Katumanggungan supaya daerah yang dipancangi kayu linggau oleh Sultan Paduka Besar Datuk Katumanggungan agar ditinjau kembali dan dilakukan pembagian ulang mengenai daerah-daerah itu. Tentang tuntutan yang diajukan oleh Jatang Sultan Balun Datuk Parapati dan Sabatang, Sultan Paduka Besar Datuk Katumanggungan dengan tegas menolak tuntutan itu. Sebab pembagian daerah itu sudah dilaksanakan, juga disaksikan oleh Tampuk Tangkai Lare dan Panjang, yaitu Mauli Warmadewa Datuk Bandarukayo dan Indah Sida Datuk Maharaja Basa.
mengenai pancang kayu linjuang yang dipersoalkan oleh Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Desa Batang, Sultan Paduka Besar Datuk Katumanggungan akan mempertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang diutarakan oleh Sultan Paduka Besar Datuk Katumanggungan yaitu: 1. Dengan kata mufakat. 2. Dengan jalan mengadu kekuatan. Dalam hal ini, Sultan Paduka Besar Datuk Katumanggungan tidak akan lari dari tanggungjawab. Datang tanpa muka, pulang tanpa punggung, tangan mencincang, bahu memikul, bisa memulai, bisa menyudahi. Kok kilik bali wong laka kaki, kok kilik camin laka muku, tibo diparui indak dikampikan, tibo di mata indak dipicangkan. Kata-kata yang diucapkan oleh Sultan Paduka Besar Datuk Katumanggungan ini kemudian menjadi kata pesako adat. Sewaktu perselisihan pendapat tentang perbuatan memancang kayu linjuang dalam pembagian daerah di luar Nantuo, dalam suasana yang agak panas itu, Datuk 65 orang menengahi pembicaraan itu. Akhir kata dari pembicaraan di Pasumayam Dusun Tuo itu, penyelesaian dengan kata mufakat tidak tercapai. Langkah selanjutnya akan ditentukan belakangan. Karena Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Desa Batang akan bermusyawarah dahulu dengan para penghulu yang lain di bawah naungan Pasumayam Dusun Tuo dan Limau. Begitu juga dengan Sultan Paduka Besar Datuk Katumanggungan. Beliau juga akan membicarakannya dengan penghulu di Sungai Tarap. Dengan kejadian pembicaraan itu yang belum berkesudahan, maka dibuatlah kata pesakunya, yaitu kata dalam parantian, rundiang dalam pasawangan. Kemudian kata-kata itu menjadi kata pesako adat. Itulah mengenai hasil pembagian wilayah antara Sultan Paduka Besar Datuk Katumanggungan dengan Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Desa Batang. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.